Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Diva Nakia Farisa. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Nuryati Samatan mengenai implementasi nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai di kalangan tokoh adat Banggai. Bersama saya adalah Ibu Dr. Nuryati Samatan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, dapatkah Ibu menjelaskan mengenai implementasi kebijakan kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai di kalangan tokoh adat Banggai? Ya, terima kasih Diva. Dalam perjalanan riset saya tentang implementasi kebijakan kearifan lokal suku bangsa Banggai di kalangan tokoh adat masyarakat Banggai, sebetulnya saat ini sudah ada kekhawatiran tentang tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal di kalangan suku bangsa Banggai. Itu ditandai dengan berbagai hal. Yang pertama adalah hilangnya bahasa Banggai. Kemudian selain itu adalah banyaknya upacara-upacara adat atau tradisi dalam masyarakat adat yang sudah mulai ditinggalkan, dan kemudian masyarakat itu sendiri sudah mulai lupa dengan adatnya sendiri. Jadi saat ini sebetulnya mereka sedang dan ingin menggiatkan kembali bagaimana nilai-nilai kearifan lokal untuk bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi yang mereka harapkan sebetulnya adalah pewarisan itu tidak hanya dilakukan oleh tokoh adat, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah, oleh akademisi, dan kemudian didukung oleh seluruh masyarakat dan perangkat yang ada di bawah. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita akan melihat penayangan video berikut. Yang beredar dari mulut ke mulut di kalangan kita orang Banggai bahwa kita Banggai itu pernah punya aksara gitu. Dan mungkin karena saya seorang akademisi, mungkin saya akan sudah berlangsung kalau di Jawa semua ya. Mau kita orang Banggai masuk ke Jawa, ada punya anak yang masih SD, semua diajarkan bahasa Sunda. Mereka SD itu mengantarkan bahasa Sunda. Begitu juga di Jawa. Kalau kita kan tidak. Jadi ini seperti itu sebetulnya langkah-langkah besar yang kita mau lakukan di masa mendatang. Nah sekarang sejarah atau itu baru prasejarah yang tidak tertulis. Jadi kita sementara untuk meneliti di kami terhadap di kerajaan Banggai khususnya Ratu Besar Katapian juga berterima kasih banyak atas diangkatnya daripada penelitian ini. Dan kami berharap, jadi saya tanya barangkali tidak seperti yang saya sampaikan, dan yang harap dari kita udus pertama memberikan suatu penjelasan tentang sejarah dan sebentar akan bisa ditindaklanjuti oleh Ibu. Kegiatan penelitian dari kita Pak Lasal Sangka dan Bapak Kalinga Seteria. Pada prinsipnya kami tentu sebagai masyarakat adat Banggai memberi apresiasi yang tinggi kepada kegiatan ini yang
digagas oleh Ibu dalam rangka untuk pernah ikut seminar tentang salah satunya tentang bagaimana menggali tentang potensi seorang yang merasa memiliki daerah ini lewat kajian Ibu yang saya ikuti pada saat itu, bagaimana membangun sense of belonging, responsibility dan kerja di tahun 2 tahun haji. Ada Pak Kepala Sekolah, tokoh masyarakat dengan saya ada makhluk dan sempat hadir. Pertama, saya sepakat dengan apa yang sudah tadi Bunda sampaikan bahwa yang paling kritis di dalam kebudayaan kita, yang kemudian kita identifikasi penyakitnya yang paling kritis adalah bahasa. Betul, suku bangsa dan komunikasi saya sangat mengerti betul kenapa bahasa menjadi kecemasan kita sebagai suatu bangsa. Yang kedua, saya kira penelitian ini penting dan sangat strategis untuk kemudian kita mampu menangkal potensi kehilangan identitas kita yang hari-hari ini semakin sulit begitu. Generasinya ditanya kamu apa orang Banggai, tapi dia tidak tahu apa yang kamu banggakan dari Banggai. Dia tidak tahu bahasa Banggai, dia tidak tahu. Ditanya soal sejarahnya, dia pun tidak tahu, dia buta soal sejarah. Ini yang menjadi masalah. Nah, soal penelitian ini seperti yang dulu, saya ingat saya 2018 di Gunadarma, Ibu Nur ini sudah inisiasi untuk melakukan seminar nasional dan alhamdulillah tahun ini kemudian bisa terrealisasi proyek file ini ya ini saya anggap sebagai file project karena dia meneliti pengumpulan datanya di tingkat nasional. Kenapa nasional? Karena selain di Kabupaten Banggai. Kemudian di luar itu, di luar konteks dari personality saya, kemudian saya melihat juga bahwa saya banyak membaca literatur suku bangsa dengan tidak lebih dari atau kurang lebih 200 juta penutur itu akan sangat rentan kehilangan bahasa. Dan kalau kehilangan bahasa, kita menjadi suku bangsa yang punah, dianggap punah. Karena walaupun saya mengatakan bahwa saya ini suku Banggai, tanpa bahasa Banggai, maka itu semua akan punah. Jadi sebetulnya penelitian ini SMA untuk menegaskan identitas bahwa Anda, apapun sukunya, Anda adalah Banggai. Sebetulnya penelitian ini adalah untuk membesarkan suku bangsa Banggai. Karena saya bangga walaupun mama saya Buton, tapi saya dibesarkan dalam suku Banggai.
Jadi saya dibesarkan menurut adat Banggai. Jadi saya ya sangat merasa walaupun darah saya separuh Buton, saya merasa sebagai orang Banggai yang Oke, baik. Bagaimana menurut Ibu kesimpulan dari implementasi nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai di kalangan tokoh adat Banggai? Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama bahwa masyarakat adat Banggai saat ini agak resah dengan tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal dan kemudian sistem pewarisan yang dilakukan selama ini dari mulut ke mulut, dan itu akan menyebabkan ketika beberapa tokoh adat meninggal dunia itu berarti tidak dapat diwariskan oleh pada generasi selanjutnya. Untuk itu mereka berharap bahwa ada political will dari pemerintah, kemudian dari akademisi, kemudian juga dari tokoh adat yang lain dan masyarakat secara umum agar membantu untuk pewarisan ini, dan mereka menyambut baik tentang keinginan sama. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.